Hai, halo teman-teman semua. Balik lagi di podcast kesehatan. Di sini aku Amel bakal menemani teman-teman semua. Di hari ini, di video ini, nih kita bakal bahas-bahas tentang hal-hal menarik lagi seputar kesehatan. Tentunya kita nggak akan sendirian. Aku juga bakal ditemani oleh yang ahlinya. Ada Dokter Eka. Halo. Oke dok, ini video hari ini tuh dia seru banget sih dok ya menurut aku karena membahas tentang mitos atau fakta seputar kesehatan. Cocok sih. Karena banyak mitos yang beredar di masyarakat yang dijadikan itu tuh kayak seolah-olah benar gitu kan. Betul banget dok. Oke. Nah dok, langsung aja nih ya kita bahas tentang mitos-mitos yang ada di dunia kesehatan dan banyak banget yang orang percayai tentang ini. Yang pertama nih, mitos atau fakta dok, tidur harus 8 jam dalam sehari. Oke, nah jadi betul ya, setiap usia itu punya kebutuhan jam tidurnya tersendiri. Nah, dan untuk orang dewasa kebutuhan jam tidurnya itu adalah 7-8 jam. Gitu. Jadi ini benar. Jadi ini jawabannya. Ini fakta. Oke, selanjutnya nih dok, yang kedua. Mandi malam bisa menyebabkan rematik. Itu mitos atau fakta? Oke. Nah ini banyak banget nih di kalangan masyarakat ya nggak sih? Soalnya banyak juga sering dapat pasien kalau misalnya gini, dok ini teh rematik bukan ya gitu. Nah jadi istilah rematik itu kalau di kita tuh namanya rheumatoid arthritis gitu. Ini tuh penyakit pada sendi yang penyebabnya tuh sebenarnya autoimun gitu. Nah jadi si rematik ini sebetulnya dia tuh memang betul yang dikeluhkannya nyeri sendi. Tapi penyebabnya bukan karena mandi malam bukan, tapi karena autoimun gitu. Autoimun itu dia penyakit yang si tubuhnya dia nyerang tubuhnya sendiri gitu. Jadi tubuh nyerang tubuh sendiri gitu loh, karena dikira si tubuh ini adalah lawan gitu sehingga diserang gitu. Nah maka dari itu gejalanya tuh karena ini memang nyerinya terjadinya di sendi, yang dikeluhkan sama pasien biasanya nyeri luar biasa di area sendi gitu kan, sendi-sendi badan gitu kan kayak nyeri gitu. Jadi ini mitos. Betul. Jadi dok, mandi malam itu nggak apa-apa aja ya? Berarti ya sebetulnya kalaupun misalnya kita mandi malam nih gitu kan, posisinya kan kayak kita tuh kalau malam dingin ya. Nah terus tiba-tiba sementara kan tubuh kita panas karena kan kita menyesuaikan dengan suhu luar. Jadi kalau misalnya suhu di luar dingin, tubuh kita tuh akan menyesuaikan biar dia tuh tetap hangat, jadi dia dinaikin tuh suhunya. Nah ketika kita mandi malam kayak ibarat kita tuh ada wajan gitu kan, panas kan wajan tuh, terus langsung dikasih air. Nah sama tubuh kita juga kayak gitu. Ya lama kelamaan kalau keseringan terlalu di on langsung di offin ya rusak juga tetap gitu. Tapi tentunya bukan menyebabkan penyakit rematik gitu. Jadi tetap jangan terlalu sering gitu ya. Nah jadi mitos ya teman-teman ya, mandi malam bisa menyebabkan rematik itu mitos. Selanjutnya nih dok, yang ketiga, mitos atau fakta, minum harus 8 gelas per hari. Oke, nah jadi ini sebetulnya memang kan kampanye tuh minum 8 gelas sehari gitu ya. Nah sebenarnya kan gelasnya yang segede apa dulu? Nah yang gelasnya yang jadi pertanyaan itu gelasnya. Kalau misalnya gelasnya mau gede banget gitu kan, ya kayaknya 8 gelas itu berapa liter ya? Terus atau misalnya gelasnya kecil gitu kan, cangkir gitu, sloki. Nah itu juga nggak bisa ya jadi ukuran gitu kan, harus persepsi gelasnya harus sama dulu gitu. Segimana sih gelas yang dimaksud tuh gitu kan. Nah jadi ada cara untuk menghitung kebutuhan cairan kita per harinya itu berapa. Nah kebutuhan cairan kita itu 40 untuk dewasa ya, 40-50 mili per kilogram berat badan gitu. Nah jadi misalnya nih Kak Amel tuh berat badannya 40 misalnya. Enggak mungkin tidak misalnya misalnya 60 gitu kan berat badannya. Nah berat badannya 60. Nah kita ambil yang 40 mili nih, jadi 40 mili dikali 60 kilo. Nah berarti kebutuhan cairan kita dalam satu hari itu 2.400 mili
Nah, coba 2.400 mili dibagi 8 gelas. Nah, itu jadi berapa mili ya? Nah, kurang lebih berarti ya segitu gelasnya buat Kak Amel ukurannya. Jadi setiap gelas orang-orang ya beda-beda jadi jatuhnya gitu. Jadi ya bisa jadi betul ya 8 gelas sehari kalau misalnya kita persepsikan gelasnya tuh sama ukurannya gitu. Jadi mitos atau fakta ya? Di tengah deh. Tengah ya. Iya, Bingung harus sih. sama dua persepsinya. Iya, persepsi gelasnya harus sama sih kalau menurut saya tuh. Oke. Yaudah kita nggak jawab ini mitos atau fakta. Oke. Oke, selanjutnya nih Dok yang keempat. Mitos atau fakta, produk makanan atau minuman rendah lemak selalu lebih sehat? Rendah lemak. Oke, tidak selalu. Jadi ini mitos. Nah, kenapa? Karena ada lemak yang baik sifatnya. Jadi lemak itu ada yang baik, ada yang jahat gitu. Nah, kalau lemak jahat itu disebutnya LDL. Nah, tapi kalau yang baik itu HDL. Tapi bukan seafood yang di ini ya. HDL. Enak Dok. Yang depan pusdai. Nah, jadi itu bukan ya. Tapi lemak baik ini dia malah membantu tubuh sebetulnya gitu. Dan tubuh itu tidak sepenuhnya tidak memerlukan lemak loh. Kasihan lemak nanti pundung loh. Kalau misalnya aku nggak butuh sama sekali sama kamu gitu kan. Nah, jadi tetap tubuh kita juga butuh lemak, tapi lemak yang baik gitu. Jadi ini mitos ya teman-teman. Mitos tuh ya teman-teman. Selanjutnya nih Dok nomor 5. Mitos atau fakta, menstruasi adalah tanda bahwa seorang wanita sehat secara reproduktif. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mens pasti sehat gitu ya. Oke. Ya, belum tentu juga ya gitu kan. Kalau misalnya ternyata mensnya ada gangguan, mens sih, tapi misalnya sebulan penuh gitu kan. Atau enggak misalnya mens sih tapi nyeri hebat gitu. Nah, itu juga ya ini ya maksudnya bisa jadi indikator kita nggak sehat gitu. Tapi ketika mensnya tidak ada keluhan, bisa jadi gitu kan. Bisa jadi ini dalam keadaan yang baik gitu ya. Nah, tapi memang tidak bisa kita patok sih. Kalau misalnya mensnya oke, itu sehat secara reproduktif belum tentu juga. Gitu. Jadi ini tengah-tengah deh. lagi. Tengah-tengah ya teman-teman ya. Karena itu tidak mengiyakan, maksudnya tidak mengiyakan sehat ataupun dia tidak sehat. Karena ya ada catatannya lah ya gitu, ada case-nya. Selanjutnya nih Dok, mitos atau fakta, gak semua kolesterol itu buruk? Iya betul. Fakta. Nah yang tadi tuh karena kolesterol itu dia ada yang baik sama ada yang jahat gitu. Lemak itu ada yang baik ada yang jahat. Jadi ada HDL sama LDL. Kalau HDL itu hati jadi baik. Kalau LDL itu apa ya? Apa ya? Yang L-nya apa ya? Udah nggak usah dicari. Jadi ya emang kalau LDL ini dia yang jahat gitu. Jadi sering disebutnya lemak jahat lah gitu. Walaupun kasihan banget ya dia, padahal kan dia juga Sabar ya LDL. dia juga diperlukan sih sama tubuh. Oke, selanjutnya nih Dok. Orang dengan diabetes tidak boleh makan karbo, itu mitos atau fakta? Mitos. Tuh. Nah, karena tetap orang yang penderita diabetes juga tetap ya perlu karbohidrat. Nah, tapi karbohidrat yang seperti apa yang dianjurkan? Yaitu karbohidrat kompleks. Jadi jangan karbohidrat yang sederhana. Nah, karena karbohidrat sederhana dia langsung diubah jadi glukosa. Glukosa tidak digunakan energi. Mana misalnya di DM2 itu kan sensitivitas insulinnya berkurang. Nah, jadi dia susah ditangkap deh. Gitu kan. Nah, jadi ini mitos ya. Jadi perlu karbo tapi yang karbonya tuh dipilih gitu, harus yang kompleks gitu. Mitos. Selanjutnya nih Dok, mitos atau fakta, semua wanita dengan PCOS gak bisa hamil? Mitos. Nah, jadi penderita PCOS jangan berkecil hati karena banyak case yang PCOS juga hamil kok gitu. Dan walaupun dia memang harus melewati terapi-terapi misalnya gitu kan, pengobatan gitu, tapi ada kemungkinan untuk hamil sangat ada gitu. Jadi jangan berkecil hati, Tetap semangat.
Nih, selanjutnya nih dok, penggunaan jangka panjang obat antiinflamasi non-steroid bisa merusak ginjal, mitos atau fakta? Oke, ini mitos juga. Nah, karena ini tuh kan biasanya kayak anti nyeri ibuprofen gitu kan, Oh. kalau di contoh obatnya. Nah, jadi ini tidak ada. Jadi di sebuah penelitian gitu ya dari jurnal ini tidak ada kaitannya dengan kerusakan ginjal gitu. Nah, bahkan setelah diteliti penggunaan jangka panjang sampai 10 tahun. Gitu di jurnalnya gitu. Nah, jadi memang tidak, tapi obat-obatan ini bisa merusak lambung gitu kalau digunakan jangka panjang. Jadi tetap ya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Yang terakhir nih dok, mitos atau fakta, makan pedas selalu menyebabkan sakit mah? Oke. Pada orang yang sakit mah gitu ya? Pada yang sehat atau pada yang sehat? Kalau yang sehat mungkin ya biasa-biasa aja ya, nggak akan ini ya. Tapi kalau misalnya memang yang cenderung asam lambungnya meningkat ya betul gitu. Jadi fakta gitu ya, pada orang yang kecenderungan asam lambungnya meningkat, dia fakta bisa membuat kambuh gitu. Karena kandungan dari si pedas ini, capsaicin ini dia bisa mengiritasi lambung kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kecenderungan asam lambung yang naik, ini memang sangat memicu. Tapi kalau misalnya yang sehat-sehat aja ya jangka panjang, kalau terus-terusan tiap hari ya dan pedas banget gitu kan, ya bisa aja meningkatkan asam lambung juga. Gitu ya. Jadi fakta ya. Oke nih, seru banget nih ya video kali ini kita bahas tentang mitos atau fakta. Jadi teman-teman jangan sampai keliru lagi ya, ini udah dijawab nih mitos fakta beberapa yang udah tersebar di dunia. Bukan dunia, ya dunia sih. Oke, sekian video kita hari ini. Terima kasih banyak yang nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku Amel. Aku Dr. Eka. Kita pamit. Dah.